Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Rizky Lestari dengan NIM C1C0 2015-1 R11 Akuntansi. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai penyusunan anggaran jualan. Yang pertama, definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu sendiri adalah anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah barang, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Tujuan anggaran penjualan. Tujuan utama dari anggaran penjualan itu sendiri adalah yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan, untuk memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan, memberikan informasi dalam profit planning control, dan yang terakhir untuk mempermudah pengendalian penjualan. Sedangkan fungsi anggaran penjualan itu sendiri ada dua. Yang pertama, secara umum semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain. Fungsi dari anggaran penjualan dalam suatu perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Dan yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran jualan. M. Navarin pada tahun 2004 mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor pemasaran, seperti luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, ataupun nasional. Yang kedua, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Dan yang terakhir, keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, ada faktor keuangan. Apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, atau lain-lain. Yang ketiga, faktor teknis. Apakah kapasitas terpasang, seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya? Yang keempat, faktor ekonomis, seperti apakah dengan meningkatkan penjualan itu akan meningkatkan laba ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada faktor kebijakan perusahaan, yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Yang keenam, faktor perkembangan produk. Faktor ini juga mempengaruhi anggaran, misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor lainnya, seperti apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak dapat dirubah, sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.